그냥 계속 키스를 했고 그리고 눈 떠보니 하나, 둘, 셋. 야 라이터는 왜? 아 태워서 없애버리게. Drama dimulai dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang tengah diambang perpisahan. Sang wanita bernama In Young mempertanyakan alasan sang kekasih bernama Chan Hee memutuskan dirinya. Ia begitu sedih karena Chan Hee sanggup meninggalkannya. Padahal mereka telah berpacaran selama 8 tahun. Yap, bukan 8 bulan ya, melainkan 8 tahun guys. Diketahui alasan Chan Hee memutuskan In Young ini hanyalah karena dirinya yang harus pergi ke luar negeri. Ia mendapatkan beasiswa full di sana dan ia tidak ingin hubungan asmaranya mengganggu impiannya. In Young sempat membujuk Chan Hee dengan mengatakan bahwa mereka bisa LDR-an karena Chan Hee hanya pergi setahun saja. Namun, Chan Hee tetap kekeh untuk memutuskan In Young karena dirinya yang tak bisa melakukan dua hal dalam satu waktu. Saat ini, ia hanya ingin fokus untuk meraih impiannya. Hujan yang mendadak turun menjadi akhir dari perpisahan mereka. Anjay, asik ya. 너보다 내가 더 중요해. 중요해졌어, 인영아. 싫어진 거 아니야? 미안해. 진심으로 말할게. 1 tahun kemudian, In Young menjalani kehidupannya yang berat dengan senyuman. Ditinggal setelah 8 tahun pacaran bukanlah hal yang mudah baginya. Iya dong, tentu saja. Ia hanya pura-pura bahagia padahal hatinya masih terluka. Aduh, ia bahkan belum bisa move on guys dan membuka hatinya untuk orang lain. Suatu hari In Young pergi ke pesta lajang teman kampusnya. Ia duduk semeja dengan bestinya yang bernama Sohye. Berbeda dengan In Young yang mati rasa, Sohye ini justru sangat mudah jatuh cinta. Setiap hari ia akan jatuh cinta pada orang yang berbeda. Bisa gitu ya? Jika cintanya tak terbalas, ia hanya akan galau sedetik kemudian menemukan cintanya yang baru. Wes, bisalah tuh. Saat sedang membahas tentang pernikahan, Sohye akan sangat bersemangat dan benar-benar ingin menikah. Namun In Young yang telah trauma memutuskan untuk tak ingin menikah. Ia beranggapan bahwa hidup melajang di zaman sekarang bukanlah hal yang salah. Diketahui ternyata Chan Hee dulu menjanjikan pada In Young untuk berpacaran selama 10 tahun dan kemudian menikah. Ternyata semua hanya bacot. Namun sayang guys, belum sampai 10 tahun hubungan mereka justru kandas di 8 tahun pacaran. Hal tersebutlah yang membuat In Young muak dengan pernikahan. Aku muak. Nggak gitu goblok. 아, 진짜. 아이고 그냥 우리 다 결혼하지 말고 다 같이 실버타운 들어가서 살자니까. 야 차이냐? 아 괜찮아. 진짜 너무 괜찮아서 탈이라니까. 요즘 같은 세상에 결혼은 무슨 결혼이야. 왜? 사랑하면 결혼해야지. Usai Sohye pamit pulang, In Young tak sengaja mendengar percakapan teman kampusnya yang bergosip. Mereka sedang membicarakan seorang pria bernama Yoon Soo yang kembali berkuliah setelah cuti 1 tahun. Teman kampusnya itu mengatakan bahwa Yoon Soo benar-benar tak tahu malu karena sanggup datang ke pesta lajang setelah semua rumor yang beredar. Diketahui guys, Yoon Soo memiliki citra yang buruk sesaat sebelum ia mengambil cuti. In Young yang melihat Yoon Soo dikucil pun sedikit iba. In Young kemudian pulang ke rumah dengan membawa paper bag miliknya. In Young lalu dicegat oleh Yoon Soo dan mengatakan bahwa paper bag yang In Young bawa tertukar dengan paper bag miliknya. Mengingat anak-anak kampus yang mengucilkan Yoon Soo di tempat acara, In Young kemudian melarangnya kembali. Mereka pergi ke suatu tempat dan minum bersama. Meski In Young cerita dengan ceria, namun Yoon Soo sadar bahwa In Young menyimpan luka di balik senyumannya. Wis, Yoon Soo bertanya apakah ini benar-benar hari yang sempurna bagi In Young? Sama hal dengan dirinya, Yoon Soo tahu bahwa In Young juga menjalani hari yang berat. Mendengar itu, In Young pun terdiam. Ia pertama kalinya menerima empati, bukan belas kasihan.
In Young kemudian curhat dong kepada Yoon Soo bahwa selain terluka karena cinta, ia juga terluka karena orang-orang yang iba padanya. Ia benar-benar tak ingin dikasihani. Air mata yang berlinang di pipi In Young menjadi bukti luka di hatinya. Selain In Young yang memendam luka dalam dirinya, ternyata Yoon Soo juga merasakan hal yang sama guys. Ia difitnah oleh seluruh orang di kampus, padahal dirinya tidak bersalah. Diketahui dulunya Yoon Soo mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ia benar-benar bahagia kala itu. Tapi tiba-tiba beredar sebuah kabar bahwa Yoon Soo mendapatkan beasiswa tersebut karena koneksi orang tuanya. Satu kampus terus bergosip tentang dirinya, padahal ia mendapatkan beasiswa itu dengan usahanya sendiri. Ia bahkan tak memiliki orang tua dalam hidupnya. Karena citra yang buruk tersebut, beasiswa Yoon Soo dialihkan ke orang lain dan Yoon Soo pun cuti kuliah. Sabar ya bang. Mereka benar-benar kalut dalam kesedihan malam itu guys. Dalam keadaan mabuk, mereka yang hatinya terluka pun terus berciuman. Ciuman yang panas tersebut berakhir di ranjang. Wow. Yap, cinta satu malam terjadi di antara mereka. Pagi harinya, In Young yang terbangun kaget melihat Yoon Soo tidur di sampingnya. Ia frustasi kenapa malah terbawa suasana dan tidur dengan lelaki yang baru dikenalnya. Ia kemudian kabur dari tempat tersebut guys. Saat di kampus, In Young menceritakan kejadian cinta satu malamnya pada Sohye. Ia benar-benar tak menyangka dan merasa malu dengan apa yang telah terjadi. Ditambah lagi, ia lupa sensasi adegan panas malam itu karena dirinya yang mabuk. Alih-alih memarahi sahabatnya yang terjebak cinta satu malam itu, Sohye justru marah karena In Young tak mengingat sensasi malam itu guys. Usai mendengarkan curhatan In Young, Sohye kemudian mengatakan bahwa dirinya telah jatuh cinta lagi. Ia jatuh cinta pada seorang pemuda yang ia jumpai di gereja. Melihat sahabatnya yang mudah jatuh cinta, In Young hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena cinta satu malam tersebut, kini In Young berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari Yoon Soo. Ia benar-benar malu jika berselisih dengannya. Saat terciduk bersembunyi, Yoon Soo lantas bertanya apakah In Young tak menikmati malam itu hingga memilih untuk menghindarinya. In Young mengatakan bahwa ia menikmatinya. Ia menghindar karena dirinya merasa malu. Dengan ragu, In Young kemudian pergi. In Young pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ada orang tak dikenal masuk ke rumahnya. Orang tersebut mengaku bahwa rumah yang In Young tempati adalah rumahnya. Mendengar itu, mereka pun pergi ke kantor polisi untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sana ternyata sudah berkumpul banyak orang yang bernasib sama. Mereka semua tiba-tiba kena tipu dan aset rumah mereka dijual. Karena hal tersebut, In Young kini kehilangan hak atas rumahnya. Polisi pun meminta waktu untuk menuntaskan kasus tersebut. 물론 저희도 최선은 다해볼 텐데. 형사님 제발요. 근데 그 전세금 사기치 애들이 워낙에 고단수. In Young yang sebatang kara kini tak tahu harus berbuat apa. Ia tak memiliki uang untuk menyewa kos. In Young akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah Sohye. Keluarga Sohye sangat welcome dan menjamu In Young dengan baik. Mereka menganggap In Young seperti anak mereka sendiri. Keluarga Sohye sangat akur dan harmonis di meja makan. Catat ya guys, hanya di meja makan. Usai makan, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, dan adik itu justru seperti Tom and Jerry. Rumah tersebut dipenuhi dengan cinta dan benci dalam waktu bersamaan. 며칠 쉬다 가렴 편히. 내 집이다 생각하고 편하게. 예나. 엄마, 아직 멀었어? 누가 취업 안 하고 싶어서 안 하냐고. 내가 진짜 알바라도 하고 만다. Suasana yang hangat namun juga kacau membuat In Young tersenyum frustasi. Meski begitu, ia tetap menghargai Sohye dan keluarganya yang telah menyambutnya. Ia terus memikirkan bagaimana cara mendapatkan pinjaman dengan cepat agar bisa membeli rumah. Gak susah-susah, sekarang bisa kok, pinjol aja mbak. Status dirinya yang masih lajang dan hanya seorang mahasiswa membuat dirinya tak dapat meminjam uang. Sohye lantas menyarankan In Young segera menikah karena pihak bank mau mencairkan pinjaman untuk pengantin baru. Tentu saja itu adalah hal yang konyol karena jangankan menikah, berpacaran saja In Young ogah memikirkannya.
Lanjut ya guys, In Young kini melaksanakan magang di sebuah museum seni. Proyek pertamanya adalah membuat pameran. Seniman yang karyanya akan ditampilkan kali ini adalah seorang ilustrator bernama Rose. Diketahui, In Young adalah salah satu penggemar ilustrasi karya Rose tersebut. Ia begitu excited karena tak lama lagi ia bisa berjumpa langsung dengan idolanya. Rose ini adalah peseni pendatang baru dari Korea yang belajar sampai ke luar negeri. Pihak museum kemudian mengadakan rapat dengan Rose di sebuah kafe. Rekan kantor bernama Jaka mengajak In Young untuk ikut rapat bersamanya. Betapa terkejutnya In Young saat mengetahui bahwa Rose yang dimaksud adalah Chan Hee, sang mantan kekasih. Wow. Yap, kini Chan Hee telah sukses dan menjadi ilustrator terkenal. In Young yang kesal dengan pertemuan itu lantas menyiramkan air ke wajah Chan Hee. Tentu saja dong ya kan, itu hanyalah hayalan In Young, gak mungkin begitu adanya. Kenyataannya In Young hanya terdiam dan berpura-pura tegar. Ia berusaha profesional dan menjalani rapat dengan tenang. Mereka pun berbicara seakan-akan tak saling kenal satu sama lain. 인형 씨, 네. 아, 인터뷰 스케줄링이나 관련 사항은 다 여기 계신. Di kantor, In Young melepas dan membuang semua gambar ilustrator Rose yang ia tempelkan di meja kerjanya. Ia tak menyangka bahwa Rose yang ia kagumi adalah sang mantan guys. Ditambah lagi In Young harus bekerja sama dengan Chan Hee mulai dari persiapan sampai pameran selesai diselenggarakan. Itu benar-benar membuatnya kesal. In Young juga sempat goyah dan berniat berhenti dari pekerjaannya. Namun Sohye menguatkan In Young dan mengatakan bahwa In Young tak perlu lari dari masalah. Jangan biarkan orang yang menyakitimu merusak karirmu. Dengar tuh. Hari berikutnya, In Young, Jaka, dan juga Chan Hee pergi ke sebuah studio yang nantinya akan menjadi tempat pameran. Mereka kemudian mendiskusikan tata letak serta properti apa saja yang harus disiapkan. Karena hal mendesak, Jaka harus pamit pulang duluan. Kini hanya tinggal In Young dan Chan Hee di sana. Karena sedang berdua, Chan Hee lantas bertanya tentang kabar In Young. In Young lantas terdiam dong dan sedih mendengarnya. Ia tak menyangka kalimat tersebut keluar dari mulut Chan Hee. Chan Hee kemudian meminta maaf pada In Young atas kesalahannya di masa lalu. In Young benar-benar muak dan meminta Chan Hee tak mengganggunya lagi. Ia juga meminta Chan Hee tak berbicara dengannya jika bukan soal kerjaan. Dengan tulus, Chan Hee terus meminta maaf pada In Young. Ia benar-benar menyesalinya. In Young yang muak lantas pergi dengan linangan air mata. Kejadian tersebut guys tak sengaja dilihat oleh Yoon Soo dari luar studio. 박스라도 찾을 줄 알았어? 미친 거 아니야 진짜? 내가 정말 많이 미안했어. 작가 돼서 나타나면 화하는 멋있다면서 환영이라도 해줄 줄 알았냐? 한 번만 더 내 이름 불러봐. 진짜 죽여버린다. Saat perjalanan pulang, In Young terus menyesali dirinya yang tak bisa tegar di depan Chan Hee. Ia sangat ingin menunjukkan dirinya yang baik-baik saja walau telah ditinggalkan. Ia bahkan ingin mengenalkan pacar barunya sebagai bukti bahwa ia telah move on. Namun sayang, keadaan In Young yang hatinya terluka justru tak mampu berakting di depan Chan Hee. Keesokan harinya, In Young memikirkan cara agar bisa membeli rumah. Ia benar-benar tak enak dengan keluarga Sohye jika harus tinggal lebih lama lagi. Ia kemudian memutuskan untuk menikah. Tentu saja bukan pernikahan sungguhan. In Young membuat poster untuk menjalin pernikahan kontrak dengan pria manapun yang siap menduda. Ia berniat mendapatkan pinjaman pengantin baru untuk membeli rumah. Poster tersebut kemudian dilihat oleh Yoon Soo. Yap, Yoon Soo kemudian mengajukan dirinya sebagai pengantin pria. 근데 왜? 그럼 그쪽은 왜? 죽어도 결혼은 절대 안 한다며. 결혼이라고 계약 결혼. 그러니까 나랑 하자고 계약 결혼. Awalnya In Young menolak karena ia tak sanggup harus serumah dengan Yoon Soo. Ia benar-benar masih malu dengan cinta satu malam yang mereka lalui. Yoon Soo lalu meyakinkan In Young bahwa mereka saling membutuhkan. Seperti halnya In Young yang memiliki alasan untuk tiba-tiba menikah, Yoon Soo juga punya alasan sendiri. Saat In Young bertanya apa alasan Yoon Soo mau menikah dengannya, Yoon Soo kemudian hanya diam tak menjawab apapun.
Jadi guys, sebenarnya orang yang merebut beasiswa Yunsu setahun lalu adalah Chanhee. Karena Inyoung adalah mantan Chanhee, Yunsu merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk balas dendam. Demi menjaga perasaan Inyoung, Yunsu pun tak mengatakan niat balas dendamnya ini. Nah gitu ceritanya. Oke ya, kita lanjut. Mereka pun mendaftarkan pernikahan ke kantor catatan sipil. Mereka juga berfoto sebagai kenang-kenangan. Mereka kemudian membeli rumah dan tinggal bersama. Kamar Inyoung ditata dengan suasana yang begitu hangat. Sementara kamar Yunsu ia tata dengan kaku yang terkesan dingin. Ruang bersama seperti toilet dan kulkas didominasi barang milik Inyoung. Hal tersebut tentu saja membuat Yunsu sedikit kesal. Ia kemudian mengajak Inyoung untuk membuat kontrak pernikahan secara tertulis. Dalam kontrak pernikahan, mereka sepakat untuk tak mencampuri privasi masing-masing dan menggunakan ruangan bersama dengan adil. Mereka juga sepakat untuk tak boleh jatuh cinta satu sama lain dan tak boleh membawa tamu datang ke rumah. Jika salah satu pihak meminta bercerai, maka pihak satunya harus menerima. Mereka kemudian menandatangani kontrak tersebut dengan sesadar-sadarnya. 이렇게라도 해야 같이 살 수 있을 것 같은데 딱 봐도 너무 안 맞아서 우리. 4. 집에 손님을 포함한 다른 사람을 일체 들이지 않는다. 1. 서로의 사생활을 터치하지 않는다. 응? 나죠? 6. 둘 중 하나라도 이혼을 원하면 이혼한다. 사랑에 빠지지 않는다. 왜 사람 옷을 벗겨? 누가 옷을 벗겨? Usai membuat kontrak, Inyoung kembali bertanya mengenai alasan Yunsu mau menikahinya. Yunsu tetap bungkam dan hanya berpamitan tidur. Inyoung kemudian teleponan dengan Sohye. Mereka curhat satu sama lain dan saling menyemangati. Sohye kemudian pamit tidur karena esok ia harus bekerja. Yap, ternyata Sohye kini bekerja di sebuah kafe. Ia terkesima dengan barista di sana yang mengajarinya. Saat sedang belajar cara membuat minuman, Sohye tiba-tiba terkesima dengan salah seorang pelanggan yang datang. Cemana kau nih mbak? Yap, Sohye jatuh cinta lagi guys. Ia melupakan pria di bus, gereja, minimarket, bahkan pria barista di sampingnya dengan begitu mudahnya. Pria sang pelanggan kafe ini bernama Changko. Oke guys, apakah kali ini cinta Sohye dan Changko akan berjalan mulus? Dan apa yang akan terjadi pada pernikahan kontrak antara Inyoung dan Yunsu? Lalu bagaimana dengan Chanhee? Apakah permintaan maafnya dapat diterima dan ia berhasil mendapatkan hati Inyoung kembali? Sudah beberapa hari Inyoung dan Yunsu menjalankan pernikahan kontrak. Mereka benar-benar menjalani rutinitas keseharian mereka masing-masing. Inyoung yang telat bangun memutuskan untuk mencuci poninya saja dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memasak sarapan. Sementara itu, Yunsu yang bangun lebih awal justru menyiapkan roti bakar dengan selai dan menikmatinya dengan tenang. Inyoung yang terburu-buru juga selalu menyisakan piring kotornya begitu saja. Yunsu lantas mengomel karena selalu dirinya yang mencuci piring. Inyoung mengatakan bahwa ia akan mencucinya nanti malam. 앞머리만 감았다고? 그게 무슨 말이야? Di kantor, Jaka mengajak Inyoung untuk dinas keluar. Inyoung benar-benar senang karena ini pertama kalinya ia diajak dinas keluar. Tetapi guys, kesenangan Inyoung tak berlangsung lama. Jaka ternyata mengajak Inyoung untuk melakukan wawancara terhadap Chanhee. Hal ini merupakan salah satu progres yang harus mereka lakukan sebelum pameran dimulai. Jaka kemudian meminta Inyoung yang mengajukan pertanyaan. Dengan profesional, Inyoung bertanya mengapa Chanhee hanya berniat memajang 10 karya ilustrasi pada pameran pertamanya. Chanhee kemudian mengatakan bahwa ia hanya ingin memajang karyanya setahun yang lalu. Setahun yang lalu adalah titik balik dalam hidupnya. Dengan nada menyindir, Inyoung lalu mengatakan bahwa setahun yang lalu pasti merupakan hal yang istimewa bagi Chanhee. Inyoung juga menyarankan Chanhee untuk kembali ke luar negeri begitu pameran usai. Perkataan tersebut membuat Chanhee terdiam. Chanhee langsung memotong pertanyaan dan mengatakan dengan tegas bahwa ia akan tetap tinggal di sini. Inyoung kemudian pulang dalam keadaan mabuk. Ia terus mengusili Yunsu, bahkan mencubit pipinya. Ia berniat mencuci piring sesuai janjinya, namun ia malah sempoyongan. Melihat itu, Yunsu tak tega dan mengatakan bahwa Inyoung bisa mencucinya esok hari. 여자야 아니까 너도. 들어가서 자요. 아 깜짝이야.
뭐야? 언제 들어왔어요? Nah, keesokan harinya di kantor, Jaka panik guys karena ia lupa memfoto studio kerja Chan-hee. Ditambah lagi saat itu akan diadakan meeting darurat. Ia kemudian meminta In-young ke studio Chan-hee dan memfoto tempat tersebut. Hanya In-young yang dapat diharapkan saat ini. Mau tidak mau, In-young pun pergi ke studio. Ia berusaha melakukan pekerjaannya dengan cepat dan profesional. Dikala memfoto studio, tak sengaja In-young melihat Chan-hee yang pucat dan berkeringat. In-young lalu cemas dan menanyakan kondisi Chan-hee. Yap, meski In-young telah berusaha membencinya, namun hatinya tak dapat dibohongi bahwa ia masih peduli pada Chan-hee. Alih-alih menjelaskan keadaannya yang sekarang, Chan-hee justru mengatakan bahwa ia tak baik-baik saja selama setahun belakangan. Ia begitu menyesal telah meninggalkan In-young demi impiannya. Hari-hari yang ia lalui terasa berat dijalani. Chan-hee sadar bahwa ia tak berhak mendapatkan maaf dari In-young. In-young boleh marah padanya, tapi jangan membencinya. Mendengar perkataan tulus Chan-hee membuat hati In-young sedikit goyah. Ia hanya terdiam dan pergi begitu saja. 잘 못 지냈다구나. 지난 1년 동안. 싫어하지 말아주라. Di rumah, Yun-soo mencuci piring sambil terus mengomel emak-emak gitulah ya. Ia kesal karena In-young belum mencuci piringnya. Ia berniat untuk memarahi In-young begitu ia pulang. Ketika In-young memasuki rumah, Yun-soo yang semula kesal kini hanya terdiam karena melihat In-young yang bersedih. Ia memegang tangan In-young dan menanyakan keadaannya. Yun-soo siap menjadi wadah untuk In-young mencurahkan kesedihan. Setelah In-young tenang, In-young lalu mengatakan bahwa ia kini telah goyah. Ia yang selama ini membenci dan selalu mengutuk Chan-hee kini telah goyah. Mendengar itu, Yun-soo lalu mengatakan bahwa In-young tak boleh goyah. In-young harus ingat semua perlakuan jahat yang Chan-hee telah lakukan padanya. Ia pernah meninggalkan In-young sekali dan tak menutup kemungkinan bahwa ia bisa mengulanginya lagi. In-young kemudian meminta bantuan Yun-soo untuk memaki dirinya jika ia goyah kembali. 쌍욕 좀 해주라. 정신 좀 차리게. 쌍욕을 해달라고요? Oke, kita lanjut. Usai mengadakan rapat, Chan-hee mengajak Jaka dan In-young makan siang bersama, lunch. Karena Jaka ada urusan, maka ia meminta In-young saja yang mewakili kantor. Mereka berdua pun makan sup rumput laut bersama. Chan-hee juga memesan ekstra cabai ke pemilik resto karena ia tahu bahwa In-young sangat menyukainya. Usai makan, Chan-hee juga mengajak In-young makan malam bersama. Ngelunjak nih. In-young yang goyah kemudian mengiyakan ajakan tersebut. Malam harinya, karena akan hujan, Yun-soo datang ke kantor In-young membawakan payung. Mereka berbicara berdua di depan kantor. Saat sedang berbincang, tak sengaja Jaka dan Chan-hee keluar dan memergoki mereka berdua. Jaka yang polos lantas bertanya, siapakah pria yang di samping In-young? In-young pun sempat bingung harus menjawab apa. Karena Yun-soo melihat Chan-hee ada di sana dan ia ingin membalas dendam. Maka Yun-soo langsung merangkul In-young dan mengatakan bahwa ia adalah suaminya. Mendengar hal tersebut, Jaka dan Chan-hee pun kaget. Kok bisa? Entahlah, mereka tak tahu bahwa selama ini ternyata In-young telah menikah. 남편이지, 자기야. Demi untuk membuktikan pernikahan mereka, Yun-soo kemudian mengajak Jaka dan orang kantor lainnya datang ke rumah. Ia berniat mengadakan pesta rumah baru bersama orang kantor. Tentu saja Yun-soo juga mengundang Chan-hee untuk datang. Yap, hati Chan-hee yang mendengar fakta tersebut pun langsung patah guys. Hari pesta rumah baru pun dimulai. Sebelum itu mereka bergotong royong membuat rumah mereka agar terasa lebih hidup. Mereka juga menata kamar tidur bersama agar tidak ketahuan. Sebenarnya In-young kesal karena Yun-soo mengajak orang kantor ke rumah. Hal itu adalah salah satu pelanggaran kontrak ya kan. Karena tidak pandai memasak, mereka kemudian meminta bantuan So-hye. Dengan waktu singkat, aneka hidangan lezat terhidang di atas meja. So-hye juga tak sabar melihat hal menarik yang akan terjadi hari ini. Jaka kemudian datang ke rumah In-young disusul oleh Chan-hee. Hanya mereka berdua yang datang karena rekan yang lain sedang ada keperluan. Suasana terasa canggung dan kaku di sana. Demi mencairkan suasana, Jaka mengajak semuanya untuk bermain kejujuran. Kapok. Setiap orang akan ditanyai perihal apapun. Dan bagi yang tak bisa menjawab dengan jujur, maka harus meminum segelas soju. 마시고. 재밌겠다. 해요. 아빠.
Chan-hee kemudian bertanya pada In-young apakah ia bahagia. Dengan tegas In-young menjawab bahwa ia bahagia. Jaka kemudian bertanya pada Yun-soo apa yang ia sukai dari In-young. In-young lantas mengambil gelas Yun-soo dan meminumnya. Ia mengatakan pada Jaka bahwa Yun-soo akan malu jika ia mengatakannya. Terlebih lagi Yun-soo memiliki toleransi yang tipis terhadap alkohol. Itulah alasan mengapa In-young menggantikan Yun-soo minum saat itu. Chan-hee kemudian izin keluar sejenak karena mendapat telepon dari temannya. Temannya mengatakan bahwa In-young saat ini sedang melakukan pernikahan kontrak dengan seseorang. Kini Chan-hee sadar bahwa pernikahan In-young dan Yun-soo adalah sandiwara. Chan-hee kemudian kembali ke acara dan pura-pura nggak tahu dengan fakta yang ada. Yun-soo kemudian bertanya pada Chan-hee apakah ia menyesal. Chan-hee terdiam dan memilih untuk meminum soju. Chan-hee lalu bertanya apakah In-young dan Yun-soo benar-benar sudah menikah? Pertanyaan Chan-hee yang mendadak itu membuat In-young terdiam dan kebingungan. Yun-soo langsung mengecup bibir In-young dan mengatakan bahwa kecupan ini adalah jawaban atas pertanyaan Chan-hee. Wah, enak lah kau ya. Usai semua tamu pulang, Yun-soo menggendong In-young yang mabuk masuk ke kamar. In-young lalu menggenggam tangan Yun-soo dan bertanya apakah Yun-soo mencintainya. Dengan tulus dan tanpa keraguan, Yun-soo mengatakan iya. Kenyataan tersebut membuat mereka semakin canggung. In-young kehilangan fokus sepanjang hari di kantor. Ia tak menyangka dirinya yang mabuk sanggup bertanya hal demikian. Begitu juga dengan Yun-soo. Ia uring-uringan di rumah dan tak menyangka bahwa dirinya menjawab iya dengan begitu mudahnya. Demi mencairkan suasana, Yun-soo pun mengajak In-young belanja bersama. In-young dan Yun-soo pergi ke supermarket. Mereka berbelanja dengan begitu canggungnya. Semua hal mereka beli sambil tersipu malu. Percikan cinta tercipta di antara mereka. Mereka kemudian masak dan makan bersama. Tak lupa mereka juga mencuci piring bersama. Aduh, nikmatnya menjalani hari-hari bersama ya guys. Meski sudah menjalani rutinitas bersama, namun mereka tetap saja canggung satu sama lain. Yun-soo kemudian menguatkan mental dan bertanya apakah In-young mencintai dirinya. Malam usai pesta rumah baru, hanya In-young yang mengetahui Yun-soo mencintainya. Kini Yun-soo merasa bahwa ia harus tahu apakah In-young juga mencintai dirinya. Dengan malu In-young lantas menjawab iya. Tanpa basa-basi, babang Yun-soo langsung mencumbu In-young guys. Enaklah gitu ya. Kemesraan mereka malam itu terus berlanjut sampai ke ranjang. Di saat In-young dan Yun-soo dimabuk asmara, Chan-hee justru semakin terpuruk. Ia kemudian menyelesaikan ilustrasinya yang terakhir untuk dipajang. Di sisi lain, Sohye tak sengaja bertemu Chang-gu di tepi jalan. Hari itu terlihat Chang-gu sedang mencari kucing yang terluka. Karena ingin PDKT, Sohye kemudian pura-pura menyukai kucing dan sedang mencari kucing yang sama. Mereka berdua kini terlibat misi pencarian kucing. Mereka terus menyebarkan poster pencarian kucing yang hilang. Nah, momen berdua itu dimanfaatkan Sohye untuk PDKT. Hari terus berlanjut. Persiapan pameran seni terus dijalankan dengan baik. Jaka mengatakan bahwa karya terakhir yang Chan-hee ciptakan sangat indah dan menakjubkan. Ia menyarankan In-young segera melihatnya. Malam itu In-young pun pergi ke galeri. Ia melihat 10 ilustrasi karya Chan-hee yang akan dipamerkan. Ia sadar bahwa semua ilustrasi tersebut adalah momen dirinya dan Chan-hee ketika pacaran. Mulai dari PDKT, pacaran, hingga suka duka bersama. 9 lukisan yang ia lihat benar-benar tentang kisah mereka. Satu lukisan terakhir membuat tangis In-young pecah guys. Jika 9 lukisan adalah kisah nyata, namun tidak dengan yang satu ini. Lukisan itu menunjukkan In-young dan Chan-hee yang berciuman saat hari mereka putus. Yap, lukisan ini menggambarkan penyesalan Chan-hee. Ia berharap waktu bisa diputar kembali. Ia berharap ketika itu ia mencium In-young bukan memutuskannya. Penyesalan Chan-hee benar-benar tergambarkan di sana guys. Wow.
Keesokan harinya, pameran seni pun dimulai. Banyak orang yang datang dan menikmati lukisan Chan Hee. In Young hanya terus bekerja secara profesional di sana. Malamnya, Chan Hee kembali meminta maaf pada In Young. In Young yang goyah kemudian mengatakan bahwa ia tersiksa dengan kembalinya Chan Hee. Ia berharap Chan Hee tetap jahat agar ia dengan mudah bisa membencinya. Ia benar-benar sudah tak mengharapkan apapun lagi dari Chan Hee. Chan Hee kemudian mengajak In Young balikan di sana. Ia mengajak In Young pacaran 2 tahun lagi lalu menikah. Atau jika In Young mau, ia akan menikahinya detik ini juga. Chan Hee juga mengatakan bahwa ia sudah tahu pernikahan yang In Young dan Yoon Soo jalankan adalah pernikahan kontrak. Ia meminta In Young menceraikan Yoon Soo dan menikah dengannya. Dengan tenang dan pasti, In Young menolak ajakan Chan Hee. Ia mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta pada Yoon Soo. Chan Hee yang tak terima lamarannya ditolak lantas bertanya, apakah In Young tahu alasan Yoon Soo bersedia nikah dengannya? Yap, pertanyaan tersebut sebenarnya juga ada di benak In Young. Sampai detik ini ia masih belum tahu alasan Yoon Soo menikahinya. Saat Chan Hee ingin membuka kedok Yoon Soo tiba-tiba datang dan membawa In Young pergi. In Young lalu melepaskan genggaman tangan Yoon Soo dan bertanya tentang alasan yang belum ia ketahui tersebut. Kini Yoon Soo tak bisa mengelak lagi. Ia kemudian mengatakan alasan sebenarnya ia menikahi In Young. Pernikahan ini harus ia lakukan demi membalaskan dendam pada Chan Hee. Kenyataan pahit bahwa ia dimanfaatkan selama ini membuat In Young tak kuasa menahan air matanya. Ia kemudian meminta cerai dengan Yoon Soo dan pergi meninggalkannya. Malam yang pilu itu menjadi goresan luka bagi mereka bertiga. 말하는 게 맞겠다 우리. 잘난 복수 다 했잖아. Ketika semua bersedih, lain halnya dengan Sohye. Ia terus mencari kucing bersama Changku agar dapat PDKT. Sohye kemudian bersedih ketika sang kucing ditemukan. Ia tak memiliki alasan lagi untuk berjumpa dengan Changku. Sohye kemudian berkata jujur bahwa ia sebenarnya adalah wanita yang jahat. Ia berharap tak pernah menemukan kucing agar dapat terus berduaan dengan Changku. Sohye lalu mengutarakan cintanya pada Changku. Mendengar itu, Changku tentu kaget dong ya kan. Ia justru berharap sang kucing bisa segera ditemukan. Jika kucing telah ditemukan, ia bisa menghabiskan waktu bersama Sohye di tempat lain yang lebih indah. Ia ingin menghabiskan semua musim bersama Sohye. Yap, cinta Sohye berbalas ya kan guys. Indahnya. Kini mereka berdua resmi berkencan. Selamat ya Mbak Sohye, jangan mudah jatuh cinta lagi ya. Kan udah ada Mas Changku. 완전 좋아. 저도 좋아요. 이제 봄에 볼까요, 우리? Pameran seni sudah selesai dan hari In Young magang di museum pun telah habis. In Young dan beberapa rekan kantor mengadakan makan bersama sebagai perpisahan. Chan Hee juga diundang pada agenda tersebut. Usai makan bersama, In Young mengatakan pada Chan Hee bahwa ia telah memaafkannya, namun ia tak bisa menerima cintanya lagi. In Young berharap Chan Hee bisa menemukan kebahagiaannya. Karena telah mendapatkan maaf dari In Young, Chan Hee kini bisa bernafas lega. Ia menghormati keputusan In Young yang menolak cintanya. Ia juga berharap In Young bahagia. Kini perselisihan dan perasaan di antara mereka benar-benar telah usai dengan baik. 알았어. 잘 지내라고 말하고 싶어서. Di rumah, Yoon Soo yang bersedih kemudian membereskan barang-barangnya. Ia mengenang semua momen bersama In Young di rumah tersebut. Perpisahan ini begitu berat bagi Yoon Soo guys. Ia kemudian mengirim pesan pada In Young bahwa ia telah meninggalkan rumah. Dengan begitu, In Young bisa menempatinya dengan tenang. In Young kemudian pulang ke rumah. Ia mendapati kamar Yoon Soo telah kosong. In Young juga mengenang semua momen kebersamaan mereka di sana. Saat melihat kontrak pernikahan dan foto awal pernikahan mereka, In Young langsung tersadar bahwa pernikahan ini adalah ulah dirinya. Mereka sebenarnya saling memanfaatkan satu sama lain. Ia menyesal bersikap egois pada Yoon Soo, padahal dirinya juga memanfaatkan Yoon Soo untuk membeli rumah. In Young lalu menelpon Yoon Soo dan menanyakan keberadaannya. Ia berlari mengejar cintanya tersebut guys. Ketika menjumpai Yoon Soo, In Young langsung memeluknya dengan begitu eratnya.
pacarnya. Ia mengajak Yunsu benar-benar bercerai dan membangun hubungan baru. Oh, hubungan yang jujur dan tulus tentunya kan. Mereka kemudian ciuman dengan mesra. Hari demi hari mereka lalui dengan begitu indah, guys. Perselisihan kecil tentu tak luput dari hubungan mereka. Semua kejadian yang menimpa In Young selama ini membuat In Young belajar. Setiap manusia harus menemukan cinta yang baru jika cinta lama telah mati. Oh, asik. Cinta bukanlah satu-satunya faktor yang bisa membuat hidup kamu menderita, guys. Oleh sebab itu, marilah saling mencintai agar pedihnya kehidupan tidak terlalu menyakitkan. Oke, guys, dengan begitu cerita pun selesai. 그게 가장 덜 상처받고 덜 손해보는 방법일 수도 있으니까. Di suatu malam yang dingin, sepasang kekasih yang tengah asik berduaan dibunuh dengan kejinya, guys. Peristiwa ini langsung menghebohkan Korea Selatan. Ternyata pembunuhan ini adalah pembunuhan untuk yang ke-7 kalinya. Akibat kejadian itu, keesokannya banyak reporter dari bermacam media yang langsung menyerbu ke TKP untuk mendapatkan penjelasan dari polisi yang bertugas di sana. Situasi para reporter dalam mendapatkan berita benar-benar tidak kondusif. Salah seorang reporter itu adalah Moo Hyuk yang merupakan karakter utama dalam film ini. Moo Hyuk pun menyiarkan berita yang ia dapatkan. Scene berganti. Di sebuah kantor televisi bernama CNBS tempat Moo Hyuk bekerja, ternyata disadari bahwa terdapat kesalahan pada liputan Moo Hyuk. Sebuah telepon pun masuk, melaporkan bahwa si penelpon mengenal si pembunuh. Moo Hyuk yang perhatiannya teralihkan pada kemarahan para petinggi tempatnya bekerja, tak terlalu mendengarkan dan hanya mencatat alamat si penelpon. Kesalahan pada liputannya kali ini melibatkan pihak periklanan dan rating mereka anjlok. Karena hal itu, Moo Hyuk pun dipecat, guys. Merasa putus asa, Moo Hyuk lalu pergi ke apartemen mantan istrinya, Soo Jin. Perasaan Moo Hyuk yang kacau membuatnya sedikit emosi melihat Soo Jin pulang diantar seorang pria. Padahal pria culun itu hanya seniman di tempat kerja Soo Jin. Melihat tingkah berlebihan Moo Hyuk yang jelas-jelas hanya mantan suami pun membuat Soo Jin mengungkit kesalahan masa lalu. Akhirnya Moo Hyuk tidak diizinkan masuk ke apartemen. 경찰은 3년 전 경기도 나 아주 깔아 뭉개고. Diketahui ternyata Soo Jin kini dalam kondisi hamil anaknya Moo Hyuk. Hal ini juga baru diketahui oleh Moo Hyuk setelah mereka bercerai. Selepas dari pemecatannya, Moo Hyuk mencoba menelpon semua kenalannya untuk mencari kerja. Tapi sayang, hasilnya nihil. Kehamilan Soo Jin sesungguhnya menjadi motivasi Moo Hyuk untuk mendapatkan pekerjaan. Moo Hyuk lalu ke kantor stasiun televisi lain. Ia meminta temannya mencarikan pekerjaan baru. Di sana ia tiba-tiba teringat akan alamat si penelpon tempo hari. Ia pun pergi ke alamat tersebut. Sampai di lokasi, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Clara alias si penelpon. Clara menjelaskan bahwa ia melihat tetangganya pulang berlumuran darah saat pulang ke rumah. Lalu keesokannya berita pembunuhan pun tersebar. Hal itulah yang membuat Clara yakin bahwa pria yang dilihatnya itu pasti pembunuh yang diberitakan. Clara tidak lapor polisi karena takut kedoknya sebagai seorang imigran gelap Korea terbongkar, guys. Nah, mengetahui bahwa pria itu sekarang tak di rumah, Clara dan Moo Hyuk pun lalu mendatangi rumah tersebut. Clara mengintai keadaan di luar rumah, sementara Moo Hyuk masuk ke dalam. Sambil berjaga-jaga, ia memperhatikan dengan detail tiap sisi rumah. Moo Hyuk melihat banyak benda yang mencurigakan. Juga catatan tentang skema pembunuhan tertempel di dinding. Karena terkejut mendengar sebuah suara, tak sengaja ia menarik salah satu catatan tersebut. Moo Hyuk pun berjalan ke kamar mandi. Di sana ia terkaget-kaget melihat darah berserakan di lantai. Seekor kucing yang mengagetkannya membuat Moo Hyuk malah memegang darah itu. Ia pun semakin panik dan berlari keluar rumah. Moo Hyuk dan Clara berlari kocar-kacir dan memutuskan untuk melapor pada polisi. Setibanya di rumah, Moo Hyuk teringat dengan catatan yang ia ambil tadi. Timbullah akal cerdiknya untuk melaporkan kejadian itu ke CNBS agar ia bisa kerja lagi. Moo Hyuk mengakui bahwa berita itu ia dapatkan dari seorang narasumber rahasia alias si pengungkap. Atasannya yang mengetahui hal itu langsung bertindak cepat. Mereka menyiarkan berita itu di pagi hari. Bahkan Moo Hyuk sendiri yang menyiarkan kejadian itu serta catatan yang ia temukan.
Catatan itu ternyata berisi perasaan pembunuh saat melakukan aksi kejinya. Setelah selesai, seketika berita itu meledak di mana-mana. Mo-hyuk pun kepalang senang. Dirasa karirnya sudah semakin baik, Mo-hyuk dengan pedenya mengajak Sujin rujuk. Tapi Sujin nampaknya belum bisa membuka hati. Setelah itu, Mo-hyuk diminta untuk mendatangkan si pengungkap. Ia pun mendatangi rumah Clara, namun di sana ia tak menemukan Clara lagi. Dengan isengnya ia beralih ke rumah si pembunuh. Tanpa disangka guys, Mo-hyuk melihat si pembunuh itu yang nampaknya akan pergi. Mo-hyuk pun langsung menghubungi pihak kantornya. Ia menjelaskan sekarang tengah mengikuti mobil merah yang dikemudikan oleh sang pembunuh. Mendengar itu, rekannya justru menyuruh Mo-hyuk untuk merekam aksinya mengikuti sang pembunuh. Sambil menyetir, ia pun bersusah payah mendapatkan gambar mobil merah itu. Hingga tibalah ia ke tempat pemberhentian mobil tersebut. Ia pun mengikuti perginya si pembunuh guys. Di sanalah terungkap bahwa orang yang ia sangka pembunuh adalah seorang pemain teater. Bahkan catatan kertas yang berisi perasaan saat membunuh adalah bagian dari naskah teater tersebut. Naskah tersebut dikutip dari sebuah novel. Mo-hyuk yang melihat itu langsung lemas dong ya kan. Ternyata selama ini tersangka yang dimaksud dalam beritanya bukanlah pembunuhnya. 제보자가 용의자 쪽에서 나온 거라며? 네. 데리고 와. 네, 알겠습니다. Pihak kepolisian pun ternyata merasa janggal. Mereka ingin tahu identitas si pengungkap dengan mendatangi manajer serta sutradara CNBS. Manajer CNBS yang tak mau berbagi info beralasan bahwa mereka melindungi privasi dan keselamatan si pengungkap. Perdebatan antar mereka pun tak terelakkan. Akhirnya bukti catatan itu diserahkan ke kepolisian. Pihak kepolisian pun langsung mengirim catatan itu ke tim forensik untuk diteliti. Malamnya, manajer CNBS beserta sutradara melakukan pertemuan dengan Mo-hyuk. Saat itu Mo-hyuk yang merasa riwayatnya sudah tamat berniat akan memberitahu yang sebenarnya. Namun saat itu ia justru diberikan uang segepok guys. Bahkan ia dipromosikan jabatan menjadi wakil direktur CNBS. Awalnya ia menolak, namun sutradara tetap memberikan uang itu. Saat sang sutradara meminjam handphone Mo-hyuk, tak sengaja ia melihat video saat Mo-hyuk mengejar mobil merah pelaku. Mo-hyuk pun tak bisa mencegah mereka melihatnya. Akhirnya video itu pun diberitakan. Semua pencuri Korea pun dibuat heboh dengan berita tersebut. Karena hal itu, di kantor polisi pun menjadi sibuk dan banyak yang melaporkan berbagai macam bukti. Begitu juga dengan Mo-hyuk yang kali ini diburu wartawan sampai ke apartemennya. Setelah berhasil menghindari wartawan, Mo-hyuk tampak sangat frustasi dengan semua kejadian ini. Tiba-tiba akal liciknya muncul lagi. Ia pun menulis surat balasan yang persis seperti tulisan dalam catatan yang ia temukan demi menutupi kesalahannya. Dalam surat buatannya disebutkan mereka harus melupakan soal si pengungkap. Jika tidak, maka keselamatan si pengungkap akan terancam. Para staf CNBS nampak kehabisan akal dengan munculnya surat itu. Karena keinginan mereka adalah si pengungkap dapat dibawa Mo-hyuk ke layar kaca. Jika tidak, minimal dapat bertemu dengan mereka. Saat itu Mo-hyuk mengusulkan untuk mengakhiri semuanya dan menutup berita itu dengan berita lain. Tapi yang lain tak setuju. Kritik tajam pasti akan menghujam CNBS. Saat sibuk mencari jalan keluar, sang manajer justru semakin tertarik dan menyuruh mereka untuk meledakkan berita itu. Bahkan Mo-hyuk diminta membalas surat tersebut di acara selanjutnya. Si manajer pun optimis hal itu dapat membuat si pelaku menyerahkan diri. Sandiwara yang dibuat Mo-hyuk justru melahirkan episode panjang sobat. Dengan muka tertekan, akhirnya Mo-hyuk menyiarkan berita itu. Teman-temannya yang sedang fokus menyaksikan merasa terganggu dengan sirine mobil polisi yang mendatangi kantor mereka. Polisi dibuat kesal dengan CNBS dan tentunya si Mo-hyuk. Mo-hyuk pun terlihat cemas. Saat itu juga Clara menelponnya. Clara meminta bertemu dengan Mo-hyuk di lobi kantor. Ia pun langsung bergegas menemui si Clara. Saat itu hampir saja Mo-hyuk keciduk pihak polisi guys. Namun dengan cepat Mo-hyuk menarik Clara ke toilet. Di sana Mo-hyuk menceritakan kesalahpahamannya. Namun Clara tentu sudah tahu yang terjadi. Bukannya ikut takut diringkus polisi, Clara yang nggak tahu sopan santun malah minta duit 30.000 USD untuk pulang kampung. Ia bahkan sampai mengancam Mo-hyuk. Ya, dengan berat hati Mo-hyuk pun berjanji akan memberikan duit itu guys. Di tempat lain, Sujin juga mendapat kesulitan. Ternyata seniman yang melukis di galerinya ketahuan nyontek karya lain. Alhasil, Sujin dan rekannya pun mengamuk pada seniman itu. 지금까지 있었던 일은 아예 그냥 싹 다 잊어버리는 걸로 하고 지금 저랑
Scene kemudian berganti. Polisi kembali berdebat dengan pihak CNBS. Saat itulah Moo-hyuk diminta menceritakan kejadiannya. Dengan terbata-bata, ia pun menjelaskan semua kejadiannya. Sampai ketika ditanya ciri-ciri pelaku, ia pun mulai ngasal-ngasal mendeskripsikannya. Kapten polisi itu nampaknya mencium keanehan berita mereka guys. Karena satupun fakta tak ada yang cocok dengan bukti yang mereka temukan di lapangan. Tiba-tiba seorang karyawan televisi mengabarkan bahwa server mereka lumpuh saking tingginya traffic pemirsa CNBS. Semua orang langsung mengecek komputer masing-masing dan bertepuk tangan menyambut Moo-hyuk. Sementara pihak kepolisian menelusuri asal muasal Moo-hyuk bertemu dengan si pengungkap dengan mendatangi teman Moo-hyuk waktu itu. Walaupun mendapatkan beberapa informasi, namun mereka masih belum bisa memecahkan teka-tekinya. Bahkan video yang tersebar sangat buram. Hingga akhirnya hasil penelitian catatan pun keluar. Dari penelitian itu dijelaskan bahwa tulisan tangan dari dua surat tersebut berbeda. Ya jelas berbeda lah ya kan. Yang satu tulisan Moo-hyuk. Bahkan noda merah yang terdapat di surat pertama ternyata bukan darah, melainkan saus tomat. Sementara di CNBS, Moo-hyuk mendapat kejutan kenaikan jabatan menjadi wakil direktur. Semua orang bahagia menyebut Moo-hyuk, namun Moo-hyuk malah semakin gelisah. Selanjutnya ia diundang ke acara radio. Di sana mereka membahas tentang catatan yang ditemukan mirip dengan isi sebuah novel itu, di mana ending dalam novel tersebut tokoh utamanya menghabisi nyawanya sendiri. Saat diminta memberikan sepatah dua patah kata, Moo-hyuk pun meminta kepada sang pembunuh agar menyerahkan diri. Sama-sama berada dalam situasi yang sulit, Moo-hyuk dan Soo-jin akhirnya rujuk. Mereka pun kembali tinggal satu atap. Moo-hyuk yang sibuk membaca komentar netizen di internet tiba-tiba mendapat SMS dari seseorang yang bernama Choi Jong-ho. Saat sedang mengingat-ingat, tiba-tiba polisi menelpon dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata ia dibawa ke padang rumput tempat pembunuhan baru telah terjadi. Kapten polisi pun menunjukkan tubuh mayat itu. Melihat luka lebih dari 20 tusukan, polisi yakin itu sudah pasti mayat si pengungkap, ditambah cara membunuhnya pun sama. Si pembunuh kini mengikuti permainan Moo-hyuk dan membunuh berdasarkan apa yang telah diberitakan. Moo-hyuk pun pergi melihat mayat itu guys. Saat ditanya apakah itu si pengungkap atau bukan, Moo-hyuk tampak tak bisa berkata-kata karena mayat yang ada di hadapannya tentulah bukan si pengungkap. Karena si pengungkap yang asli adalah Clara. Namun di sini Moo-hyuk dengan sandiwaranya kembali berbohong dengan membenarkan bahwa mayat tersebut adalah si pengungkap. Saat mendengar nama mayatnya Choi Jong-ho, ia baru menyadari bahwa mayat tersebut adalah aktor teater tempo hari guys. Ia pun melacak nomor yang mengirim SMS tersebut. Setelah mendapatkan lokasinya, ia pun segera pergi. 이런 말도 안 되는 상황을 지금 믿으라는 거야? 믿으라고 한 적 없어요. 오반장이 믿든 안 믿든 우리. Nah, scene berganti. Soo-jin tampak bertemu lagi dengan si seniman. Seniman itu mengungkapkan perasaan tulusnya pada Soo-jin. Tapi Soo-jin terlanjur benci karena kejadian tempo hari. Karena diusir oleh polisi yang berjaga di sana, seniman itu pun meneriakkan bahwa suami Soo-jin harus tahu yang sebenarnya. Hubungan seperti apa yang dimiliki oleh Soo-jin dan seniman itu? Oke guys, mari kita lanjutkan ceritanya. Moo-hyuk pun sampai ke lokasi. Ia tampak bingung karena berada di sebuah gedung tua terbengkalai. Di sana ia melihat mobil merah Choi Jong-ho. Dengan perasaan was-was, Moo-hyuk menelusuri tiap ruangan hingga tiba di salah satu ruangan kosong. Lalu seseorang menghampirinya. Moo-hyuk sempat disapa, namun karena terlanjur takut, ia pun tak menggubris sapaan itu. Kemudian orang tersebut menjawab rasa penasaran Moo-hyuk dengan menjelaskan bahwa harusnya Moo-hyuk berterima kasih padanya. Karena sekarang hanya dialah satu-satunya yang menyadari sandiwara Moo-hyuk dan berkat dia, mayat pengungkap sudah muncul. Asik mengoceh seorang diri, Moo-hyuk yang sadar orang itu pelaku yang sebenarnya hanya mematung di tempat. Tampak bahwa pelaku ternyata adalah seorang pemuda nolep yang psycho. Lalu ia pun penasaran kenapa pelaku itu tega melakukan pembunuhan lagi. Karena dengan adanya pembunuhan lagi, maka sandiwara Moo-hyuk menjadi nyata. Awalnya ia membunuh tanpa alasan yang jelas. Namun kini ia mengungkapkan keinginannya untuk membuat semua kejadian di novel itu memang menjadi nyata dan mengakhirinya persis seperti yang ada di novel. Yakni ia akan mati seperti tokoh utamanya. Moo-hyuk yang menyadari bahwa pelaku adalah psikopat yang kejam lari terbirit-birit meninggalkan si pelaku.
Mohyuk yang panik dan cemas akan keselamatan Sujin langsung bergegas menyuruh istrinya tersebut menginap di galeri temannya. Saat itu Sujin malah menduga Mohyuk telah bertemu dengan teman senimannya hingga bertingkah seperti itu. Ia pun terus mendesak Mohyuk agar cerita, tapi Mohyuk belum mau menceritakan. Nah, setibanya di galeri, Mohyuk keluar menemui teman Sujin. Sujin yang berada di dalam mobil penasaran dengan rute perjalanan suaminya itu. Lalu ia pun melihatnya. Pihak kepolisian masih memburu pelaku dan mengamankan bukti-bukti yang ada. Mereka pun curiga pada seseorang bernama So-duho yang sudah 3 hari tidak jelas keberadaannya. Sementara Mohyuk yang baru sampai ke CNBS terkejut saat temannya memberitahu bahwa sang pelaku kembali mengirim surat yang berisi biodatanya. Tak hanya itu, ternyata surat tersebut adalah surat wasiat yang menerangkan bahwa pelaku akan mati seperti karakter utama dalam novel. Tak lama setelah termenung, ia bergegas menuju tempat penyiaran berita CNBS. Pihak kepolisian yang juga menyimak berita itu langsung bergegas menuju TKP pertama, di mana di sanalah mereka menduga tempat So-duho akan gantung diri. Pihak CNBS telah merilis foto dan identitas So-duho, di mana identitas itu sama persis dengan yang disebutkan Mohyuk. Tahu foto dan identitas yang dipublikasikan adalah orang yang berbeda, Mohyuk pun memberitahu manajernya bahwa orang itu bukanlah pelakunya. Mohyuk memohon berita itu pun jangan sampai disiarkan. Tapi lagi-lagi si manajer yang gila rating ini tetap menyiarkan berita tersebut. Mohyuk yang kesal pun pergi ke TKP. Ia pun menjelaskan pada semua yang ada di sana bukan So-duho lah pelakunya. Ia juga menceritakan pada kapten polisi bahwa sang pelaku telah mengkambing hitamkan orang lain. Tapi sayang sang kapten polisi tak percaya dan akan tetap menangkap So-duho. Sementara itu, Sujin ternyata menelusuri rute Mohyuk dan sampailah ia ke gedung terbengkalai yang didatangi Mohyuk. Di sana ia melihat seseorang disekap. Ia pun langsung panik dan keluar. Sementara di luar sudah menanti sang pelaku pembunuhan. Karena tak tahu bahwa orang itu adalah pelaku pembunuhan, Sujin pun menceritakan apa yang ia lihat. Di TKP setelah memeriksa semua sudut, pihak kepolisian justru tak menemukan apapun dan Mohyuk pun pergi kembali ke gedung. Sujin yang sadar bahwa ada yang tak beres dengan orang yang ia temui mencoba tetap tenang dan pergi dari gedung itu, tapi ia justru dikejar. Akhirnya ia pun ditangkap oleh pelaku itu, guys. Nah, setelah membereskan Sujin, sang pelaku langsung menggantung So-duho. Aksinya kali ini dipergoki oleh Mohyuk yang telah tiba di sana. Mohyuk pun berusaha sekuat tenaga menahan tubuh So-duho. Sang pelaku yang tak suka rencananya diganggu pun hendak melukai Mohyuk. Setelah berhasil membuat sang pelaku pingsan, Mohyuk langsung mengambil pisau dan memotong tali gantung So-duho. Mohyuk pun mencoba menyadarkan So-duho. Saat itu juga si pelaku kembali sadar. So-duho yang juga ikutan sadar pun langsung kabur meninggalkan Mohyuk dan sang pelaku. Sang pelaku pun langsung mengejar So-duho, tapi gagal, guys. Mohyuk meminta kepada sang pelaku untuk menghentikan semuanya dan menyerahkan diri. Bahkan Mohyuk berjanji akan bertanggung jawab atas semua yang telah ia lakukan. Sang pelaku tampak sangat kecewa dengan Mohyuk yang ternyata manusia biasa yang punya perasaan. Lalu tiba-tiba HP Sujin yang berada di kantong sang pelaku berbunyi. Melihat itu Mohyuk langsung meradang. Tanpa rasa takut ia langsung berduel dengan sang pelaku. Meskipun tubuhnya kalah besar, tapi ia tetap menghajar sang pelaku dengan benda yang ada di dekatnya. Akhirnya Mohyuk berhasil dicekik oleh sang pelaku. Namun ia tak mudah menyerah hingga akhirnya mengambil pisau dan menusukkannya pada sang pelaku hingga tewas. Lalu Mohyuk teringat pada Sujin dan langsung mencarinya. Dengan perasaan bersalah, Mohyuk memeluk Sujin sambil menangis. Sementara So-duho yang kabur secara kebetulan bertemu dengan anggota polisi di jalan. Saat itu ia pun langsung diringkus. 이게 됐는데 저 사람 아니에요. 이거 뭔가 좀 잘못해서 저 뉴스 나가면 지금 큰일 나요. Keesokan harinya di rumah sakit, Mohyuk melihat bayinya sudah lahir dengan selamat. Begitupun dengan istrinya yang sudah sadar. Saat itulah istrinya menceritakan semuanya. Awalnya ia ingin ke apartemen Mohyuk untuk membicarakan sesuatu, tapi hal buruk malah terjadi. Dulu semasa proses perceraian, ia berpikir hubungannya dengan Mohyuk telah berakhir dan memutuskan untuk menjalin kasih dengan seniman di tempat kerjanya. Tapi walaupun begitu, ia tetap yakin bahwa anak yang dilahirkannya adalah darah daging Mohyuk. Mendengar itu, Mohyuk langsung pergi keluar menenangkan diri.
Di kantor polisi, manajer CNBS bersama kapten polisi masih sibuk memperdebatkan pelakunya. Manajer yang masih merasa janggal dengan ucapan Muhyuk tempo hari berpikir bahwa Soduho bukan pelakunya, tapi kapten polisi malah sangat yakin bahwa Soduho lah pelakunya. Di rumah sakit tampak Soduho menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Nah, beberapa hari kemudian, Muhyuk menemui manajer CNBS dan memberikan surat pengunduran diri. Ia pun menceritakan semua kejadian yang sebenarnya pada sang manajer. Tapi belum selesai menceritakan, ia langsung disuruh berhenti. Seolah sudah tahu maksud Muhyuk. Sang manajer menjelaskan bahwa media memang seperti ini. Bukan tugas mereka membedakan fakta atau tidak. Karena semua itu tergantung penonton. Jika menurut penonton fakta, maka itu adalah fakta. Begitu juga sebaliknya. Lalu Muhyuk kembali termenung di ruangannya. Hasil tes DNA rupanya sudah keluar. Muhyuk nampaknya tak sanggup membaca hasil tes DNA itu, sobat. Ia pun membakarnya seolah tak peduli pada hasilnya, sebab ia mencintai Sujin. Kemudian ia keluar dan memperhatikan para karyawan yang sedang bekerja. Lalu ia meninggalkan kantor dengan senyuman untuk pergi menjenguk putrinya di rumah sakit. Oke guys, sampai di situ cerita pun tamat. Presiden sebuah perusahaan ingin membunuh seorang penyanyi terkenal bernama Choi Hyun. Ia menyuruh asistennya untuk menemui pembunuh bayaran bernama Jakal. Jakal dikenal sangat ahli dengan pekerjaannya itu. Ia bisa membuat targetnya seperti korban kecelakaan, bukan korban pembunuhan. Di tempat lain, seorang perwira polisi yang akrab dipanggil Detektif Shin sedang melakukan rapat dengan atasannya mengenai Jakal. Ia sudah tahu bahwa insiden kecelakaan berantai yang terjadi merupakan ulah Jakal. Dari korban terakhir, Detektif Shin menemukan surat kaleng dari Jakal. Ia menantang aparat kepolisian untuk datang ke Hotel Songju pukul 12 malam, karena itu adalah aksi terakhirnya. Dari penelitian Detektif Shin, di kota Sonju hanya ada satu hotel dan pihak media akan melakukan pertemuan di tempat itu. Target Jakal yaitu Choi Hyun sedang sibuk di lokasi syuting. Ia kemudian mengirim pesan pada seorang wanita untuk menanyakan kapan ia akan datang. Ternyata wanita yang ditunggu Choi Hyun adalah Angela, istri dari seorang presiden perusahaan. Saat itu Angela sedang mengadakan pertemuan dengan rekan bisnisnya di Hotel Sonju. Tanpa Angela sadari, suaminya memperhatikan ekspresi Angela saat membaca pesan dari Choi Hyun. Polisi yang menyamar sebagai pelayan melaporkan pada Detektif Shin bahwa tidak ada yang mencurigakan. Namun tak lama kemudian, kepala polisi memberitahu Detektif Shin bahwa ada hotel lain di kota Sonju. Angela akhirnya datang menemui Choi Hyun. Di depan semua orang, Angela dan Choi Hyun bertingkah bak rekan bisnis. Usai syuting, Choi Hyun pergi menuju mobilnya. Tanpa disadari, ada seorang wanita berambut pirang sedang mengamatinya. Baru saja masuk mobil, Choi Hyun dikagetkan dengan kehadiran fans fanatiknya. Untunglah, fans gila itu berhasil diamankan oleh petugas keamanan. Merasa mobilnya sudah tidak aman lagi, Choi Hyun memutuskan bertukar mobil dengan manajernya. Di waktu yang bersamaan, dari atas sebuah gedung Jakal memata-matai pergerakan Choi Hyun. 너도 얼마 안 남았어, 새끼야. 군대 가면 땡이야, 임마. 싸가지 없는 새끼. Di kota Sonju terdapat satu hotel lain bernama Paradise. Seminggu yang lalu, hotel ini masih berupa motel. Ucup si pemilik hotel sangat getol mempromosikan hotelnya. Ia ditemani cleaning service-nya bernama Jumi. Ternyata tujuan Choi Hyun adalah Hotel Paradise. Di sana dia akan janjian dengan Angela. Jakal juga sudah sampai di sana dan memata-matai Choi Hyun dari atas gedung hotel. Namun, asisten presiden menelpon dan memberitahu Jakal ada perubahan rencana. Wanita berambut pirang tadi juga ikut check-in di Hotel Paradise. Di depan Ucup, Choi Hyun dan si wanita pirang itu mengaku-ngaku sebagai orang Jepang. Sementara di luar hotel, Detektif Shin telah tiba dengan anggotanya. Ia memerintahkan salah satu anggotanya untuk menghubungi polisi wilayah Sonju. 손님, 10만 엔입니다. 경찰입니다. 공무를 하시든 뭐 잠을 쳐 자시든 Di
kantor polisi Sonju, kepala detektif Ma langsung bergerak ke lokasi saat ditelepon. Ia turut mengajak anggota poluannya bernama Yu Yong-sun kembali ke Hotel Paradise. Rupanya, Ucup mengetahui kalau Cho Hyun adalah seorang penyanyi terkenal dan menghadiahinya sebotol whisky. Namun tak lama kemudian, pintu Cho Hyun kembali diketuk. Seseorang bertopeng babi mencoba masuk dan menyemprot cairan bius ke muka Cho Hyun hingga ia jatuh pingsan. Setelah siuman, Cho Hyun sudah terikat di kursi dengan mulut dilakban. Sosok bertopeng babi tadi mendadak dibuat kaget karena pintunya diketuk oleh detektif Ma. Ia lalu meninju Cho Hyun hingga kembali pingsan. Saat pintu dibuka, detektif Ma dibuat terpesona dengan kecantikan wanita di depannya. Ternyata, seseorang bertopeng babi tadi adalah wanita pirang yang sejak awal membuntuti Cho Hyun. Ia bernama Bong Minjung. Detektif Ma sama sekali tidak mencurigai Minjung, apalagi dirinya ternyata salah kamar. Kamar persembunyian detektif Shin ternyata berada di sebelah kamar Cho Hyun. Malam harinya, Cho Hyun mengira kalau Minjung tidak mengenalinya, tapi Minjung sangat tahu kalau Cho Hyun adalah penyanyi terkenal. Ia mencoba merekam Cho Hyun yang sedang dalam posisi terikat. Saat itulah Cho Hyun teringat masa lalunya, di mana ada seorang fans fanatik yang masuk ke rumahnya dan merekamnya saat sedang tertidur. Cho Hyun berpikir kalau Minjung juga fans fanatiknya. Lantas, ia mencoba berpura-pura akrab dengan Minjung. Ucup datang ke kamar detektif Shin. Karena penghuni kamar lebih dari satu orang, maka ia minta tarif kamar tambahan. Ucup sama sekali tidak peduli meski ini adalah misi negara. Agar penyelidikan setiap tamu dapat berjalan lancar, detektif Shin menyuruh para anggotanya untuk menyamar menjadi cleaning service bersama Jumi. 저희가 굳이 그렇게까지 해야 돼요? Meski sudah mencoba akrab, Minjung tetap ingin membunuh Cho Hyun. Sebelum itu, ia ingin merekam Cho Hyun dan menyerahkan rekamannya pada Sun Ying. Cho Hyun tertegun. Sun Ying adalah mantan kekasihnya sebelum jadi artis. Cho Hyun kemudian merubah rencana. Kini ia mengaku sebagai Cho Hyun, bukan Cho Hyun, seperti target Minjung. Minjung tak langsung percaya. Ia mencari info tentang Cho Hyun di internet dan menyamakannya dengan Cho Hyun yang ditawannya. Adegan konyol pun terjadi saat Cho Hyun memperlihatkan dirinya bukanlah Cho Hyun yang sebenarnya. Sampai akhirnya Minjung menemukan KTP Cho Hyun yang bernama Choi Bogun. Ia tidak sadar bahwa Cho Hyun hanyalah nama panggung. Minjung makin bingung. Ia mencoba menelpon orang yang mempekerjakannya, namun panggilannya tak dijawab. Sementara itu, Cho Hyun berhasil melepaskan ikatan tangannya dan berpura-pura akan ke toilet. Namun, Minjung dengan sigap kembali menyemprotnya hingga Cho Hyun pingsan lagi. Di sisi lain, detektif Shin sedang menjelaskan pada Yong-sun dan detektif Ma tentang Jakal. Detektif Shin sangat yakin kalau Jakal akan datang ke hotel ini. Ia lalu meminta Yong-sun untuk menjadi resepsionis demi memantau setiap tamu. 형님 짝짓 죽이네. 형사님은 참 형사님처럼 안 보여요. 난 순경이니까요. 좀 어울리나 봐요. Kembali ke kamar Cho Hyun, ia menolak makanan yang ditawarkan Minjung. Cho Hyun malah menyesalkan keputusan Minjung yang mencari uang dengan cara membunuh. Minjung jadi tersinggung. Ia pun bercerita kalau dulu ia bekerja membuat racun kimia untuk Korea Utara demi bertahan hidup. Tiba-tiba pabrik mereka kena razia dan Minjung tertangkap. Kesialannya tak sampai di situ. Setelah Minjung keluar penjara, ia malah ditagih hutang dan diusir dari tempat tinggalnya. Dalam keadaan lemah itulah, Minjung mendengar lagu Cho Hyun dan merasa terhibur. Di lobi hotel, Ucup memberitahu Yong-sun kalau penyanyi terkenal Cho Hyun menginap di hotelnya. Yong-sun langsung melaporkan itu ke detektif Shin. Detektif Shin dan detektif Ma segera mengambil tindakan dengan berpura-pura menjadi pelayan yang akan mengganti spray. Di dalam kamar, Minjung langsung mengancam Cho Hyun agar tidak bersuara. Karena Minjung menolak membuka pintu, akhirnya detektif Ma dan detektif Shin masuk menggunakan kunci serep. Minjung yang panik lantas mengikat kedua tangan Cho Hyun di kepala ranjang seolah-olah mereka sedang melakukan hubungan yang panas.
Mulut Cho Hyun ikut disumpal dan badannya juga dicambuk untuk lebih meyakinkan kedua detektif ini akan aktivitas hot mereka. Detektif Shin sebenarnya curiga, namun detektif Ma berkata bahwa wajar bila anak-anak sekarang melakukan hubungan badan yang kasar. Ia lalu mengajak detektif Shin keluar dari kamar itu. halus. Setelah kedua detektif ini keluar kamar, Minjung mendengar kalau mereka akan ke kamar di lantai 6, yang notabene adalah kamarnya. Dari jendela kamar Cho Hyun, Minjung memanjat menuju kamarnya dan sampai tepat waktu. Detektif Ma dan Shin jadi percaya kalau di kamar ini memang ditinggali wanita dari Jepang. Cho Hyun yang masih terikat di ranjang berhasil diselamatkan oleh fans fanatiknya tadi pagi. Dari GPS Cho Hyun, ia tahu kalau Cho Hyun menginap di Paradise Hotel. Kali ini, Cho Hyun tidak marah karena dibuntuti. Ia malah sangat berterima kasih pada fans fanatiknya itu. Namun siapa sangka, rasa lega Cho Hyun hanya sementara. Ternyata fans fanatiknya itu malah menyentrum Cho Hyun berulang kali dan mengikatnya di kursi. Fans fanatik ini adalah fans yang dulu masuk ke rumah Cho Hyun dan mengoperasi wajahnya supaya lebih cantik. Fans tersebut lalu menyuruh Cho Hyun meminum minuman beracun supaya mereka bisa mati bersama. Untunglah Minjung datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Cho Hyun. Sementara itu, detektif Shin kesal karena detektif Ma selalu bermain-main. Namun di tengah jalan, atasannya menelpon dan menyuruh detektif Shin untuk kembali ke hotel. Sebab detektif Ma lebih hebat dari yang dibayangkan. Berkat bantuan Minjung, akhirnya Cho Hyun berhasil kembali ke kamarnya. Cho Hyun sangat berterima kasih karena Minjung telah menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba saja, manajer Cho Hyun datang ke kamar karena telah memasang pelacak pada Cho Hyun. Minjung yang bersembunyi di belakang manajer terkejut saat tahu Cho Hyun memang targetnya, bukan Cho Hyun seperti alibi Cho Hyun. Minjung juga tertegun saat manajer Cho Hyun marah-marah bahkan sampai menghina profesinya dulu sebagai seorang DJ biasa di bar kecil. Cho Hyun terpancing emosi. Ia memecat manajernya dan mengusirnya keluar dari kamarnya. Secara tidak langsung, Cho Hyun mencoba menyelamatkannya dari Minjung. Detektif Shin ingin minta maaf karena telah emosi pada detektif Ma. Namun sampai di kamar, ia justru melihat detektif Ma dan kekasihnya sedang bersiap melakukan ritual keras. Detektif Shin terpancing emosi. Ia mencambuk detektif Ma berulang kali. Ia lalu pergi keluar untuk meredam amarahnya. Di saat itulah Yong-sun datang dan bercerita kalau detektif Ma tidak seburuk yang dikira. Ia justru sering menempatkan posisinya seperti si pelaku agar bisa memahami sudut pandang si pelaku sebenarnya. Detektif Shin jadi menyesal. Ia mencoba meminta maaf pada detektif Ma dengan berpura-pura menyukai majalah dewasa milik detektif Ma. Ia juga meminjam satu untuk dibaca. Tak lama kemudian, Ucup datang ke kamar dan mencabut semua CCTV yang dipasang pihak kepolisian. Ia protes karena dinding hotelnya jadi berlubang. Tanpa banyak bicara, detektif Ma mengikat Ucup di dalam gudang dan akan membukanya setelah misi selesai. 그렇게 딱딱해서 어디다 쓰겠어? 저기 금방 올게. Akibat kebohongannya, Minjung mengikat leher Cho Hyun dengan seutas tali. Cho Hyun menyadari bahwa kisah percintaannya dengan Sun Ying tidak berjalan lancar. Dulu, dia hanyalah penyanyi rendahan di sebuah bar. Ia sering dihina oleh para pelanggan. Di sanalah ia bertemu dengan Sun Ying dan saling jatuh hati. Lagu pertama Cho Hyun merupakan curahan hatinya untuk Sun Ying. Namun Cho Hyun tidak sepenuhnya salah. Saat Cho Hyun mulai training sebagai penyanyi, Sun Ying tiba-tiba menghilang. Ia takut Cho Hyun akan meninggalkannya dan beberapa kali mencoba bunuh diri. Cho Hyun tidak mencarinya karena saat itu Sun Ying juga semakin menjauh darinya. Mendadak manajer Cho Hyun datang dan melihat Cho Hyun sedang di posisi berbahaya. Sang manajer yang ahli dalam judo langsung membuat Minjung jatuh pingsan. Di hotel lain, Angela menolak kembali ke Seoul dengan alasan suaminya pasti sangat letih. Di depan suaminya, ia berakting seolah sangat perhatian dan sayang pada suaminya itu. Namun saat suaminya sudah tidur, Angela pergi keluar hendak menemui Cho Hyun. Rupanya, kepergian Angela disadari oleh suaminya. Suami Angela langsung menghubungi Jakal. Ia menyuruh Jakal untuk membunuh Cho Hyun malam itu juga, setelah istrinya kembali.
Yongsun terus mencermati pesan yang ditinggalkan Jackal. Ia berhasil mendapat sebuah kesimpulan dan langsung memberitahu pada detektif Ma. Maksud 12 PM di surat itu bukanlah menunjukkan waktu, namun singkatan dari Paradise Motel, karena seminggu yang lalu hotel ini masih berupa motel. Jadi dapat dipastikan bahwa Jackal akan beraksi malam ini. Dilihat dari arah rekaman CCTV yang aneh, Yongsun juga sadar bahwa Jackal adalah kidal. Dan malam ini hanya ada satu tamu yang check-in dan menggunakan tangan kiri untuk membayar. Bisa dipastikan tamu itu adalah Jackal. Choi Hyun dapat masalah lagi. Setelah Minjung pingsan, Angela justru datang ke kamarnya. Agar tidak ketahuan, Choi Hyun lalu menyuruh manajernya bersembunyi di toilet bersama Minjung. Angela sangat bahagia bertemu dengan Choi Hyun sekaligus selingkuhannya ini. Meskipun Angela sangat agresif, Choi Hyun sangat was-was. Akhirnya, kecemasan Choi Hyun terjadi. Minjung telah siuman, sementara manajernya sudah tak sadarkan diri di kamar mandi. Melihat kehadiran Minjung, Angela jadi marah. Ia tetap ingin pergi. Namun, Minjung melontarkan kalimat yang mengejek Angela, hingga istri presiden ini langsung menamparnya. Minjung tak banyak bicara. Ia langsung mengeluarkan pisaunya, sementara Angela spontan mengeluarkan pistolnya yang langsung ia arahkan pada Choi Hyun. Ia mengira Choi Hyun telah mengkhianatinya. Minjung tidak ingin Choi Hyun terluka. Ia mencoba merebut pistol gas air mata dari tangan Angela. Angela jatuh di atas tubuh Minjung dan tertusuk pisau hingga tewas. Di waktu yang bersamaan, pasukan polisi telah mengepung hotel. Mereka hanya menunggu instruksi dari detektif Shin untuk menyerang. Minjung panik dan ingin segera kabur. Namun Choi Hyun mengajaknya kabur bersama. Ia mentransfer sejumlah uang ke rekening Minjung, pertanda mereka adalah rekan bisnis mulai saat ini. Di lain tempat, semua detektif telah siap siaga. Sementara Jackal telah mempersiapkan semua senjatanya dalam aksi kali ini. Dengan alatnya, Jackal mengulurkan pemantiknya ke arah sensor kebakaran. Semua tamu langsung berlarian. Detektif Shin pun langsung mengode semua pasukan bersenjata di luar hotel bahwa telah terjadi sesuatu. Jackal berhasil dipergoki detektif Ma dan kedua anggotanya. Namun mereka dapat kalah dibuat Jackal. Di sudut lorong, Jackal menemukan Choi Hyun yang hendak kabur dengan Minjung. Tanpa bicara apapun, ia langsung melemparkan pisau ke arah Choi Hyun. Minjung dan Choi Hyun kaget dan mencoba kabur dari kejaran Jackal. Detektif Ma mencoba menghentikannya. Namun, pisau Jackal berhasil mengenai dadanya. Di atap gedung, Minjung tersentuh karena Choi Hyun berkata akan melindunginya. Setelah mencium Choi Hyun, Minjung mengingkari kerjasamanya dengan Choi Hyun. Sebenarnya, Sun Ying menyewa Minjung bukan untuk membunuh Choi Hyun, melainkan membuat Choi Hyun merasakan rasanya dikhianati. Setelah itu, Minjung langsung menendang Choi Hyun hingga terjatuh dari atas gedung. Kini saatnya Minjung berhadapan dengan Jackal. Namun anehnya, Jackal malah memanggil Minjung dengan panggilan Jackal. Ya, karena Jackal sebenarnya adalah Minjung. Pria di depannya hanya meminjam nama Jackal untuk membunuh orang lain. Minjunglah sebenarnya yang meminta presiden atau suami Angela untuk memanggil Jackal palsu ke hotel ini. Target sebenarnya Minjung adalah Angela, sesuai perintah presiden. Kali ini, Minjung tidak meminta bayaran asalkan presiden dapat mencari Jackal palsu dengan Choi Hyun sebagai umpan. Minjung melakukan itu supaya Jackal palsu bisa mati di tempat ini dan nama Jackal ikut mati bersamanya. Sebab Minjung ingin pensiun dari pekerjaannya ini. Terjadi saling serang antara Minjung dan Jackal. Namun pada akhirnya, Jackal berhasil mati di tangan Minjung. Minjung menyemprot cairan bius ke wajahnya sendiri supaya pingsan. Semua ini agar polisi mengira kalau dia juga korban. Esok paginya, semua penghuni termasuk Choi Hyun dan Minjung dievakuasi. Detektif Shin rupanya tidak mati berkat majalah dewasa milik detektif Ma yang ia simpan di dalam jaketnya. Di akhir cerita, Minjung menemui presiden direktur. Dialah yang mempekerjakan Minjung untuk membunuh Angela, istrinya sendiri karena telah berselingkuh. Namun menurut Minjung,
itu hanyalah alasan karena sebenarnya Angela sangat cakap menjalankan perusahaan dan presiden takut Angela akan merebut posisinya. Minjung berniat untuk pergi ke Buenos Aires memulai kehidupan baru. Saat itulah Choi Hyun menelpon dan mengajaknya bekerja sama. Choi Hyun ingin terus bersama Minjung dan merasa mereka sangat cocok. Minjung tersenyum, ia akan pergi menemui Choi Hyun untuk membunuhnya. Dan ya, cerita pun tamat. 지금 내가 너 죽이러 갈게.